Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang array sebagai parameter input pada sebuah metode. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kan parameter input itu string, integer, tipe data gitu. Nah, sekarang saya akan menggunakan tipe array ya sebagai parameter input ya. Langsung saya akan membuat kodenya. Nah, saya akan membuat array-nya itu yaitu usia, eh, usia 5, oh, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini saya akan melakukan penambahan di setiap elemen yang ada di array ini ya. Bertambah menjadi 10 ya. Nanti hasilnya 15, 16, 17, 18, 18 dan 19 ya. Nah, sekarang saya akan membuat metode baru yaitu static void tambah 10. Eh, Biasanya di video yang sebelumnya itu kan inputannya seperti ini, integer x atau string x gitu ya, atau kita gunakan string string x gitu ya. String x gitu ya. Nah, bagaimana untuk memasukkan sebuah array? Yaitu saya akan menambahkan bracketnya itu. Jadi jika kita menambahkan bracket atau kurung siku ini, berarti dia akan membutuhkan array yang tipe datanya string ya. Kalau integer ya tinggal mengganti integernya saja. Nah, kemudian eh, kita membuat penambahannya ya. For integer i sama dengan 0, sama dengan 0, i sama i kurang dari x, i kurang dari x, kemudian x i sama dengan x i ditambah 10 yang nantinya akan ditambah 10 gitu ya. Atau kita bisa tulis seperti ini ya. X i i plus sama dengan 10 titik koma. Kita berhasil membuat sebuah metode untuk melakukan penambahan di sini ya.
karena kita sudah tinggal pakainya ya. Caranya yaitu kita panggil nama metodenya, kemudian yang membutuhkan array ya. Tambah 10. Kemudian tuliskan array-nya. Kemudian tuliskan array-nya ya. Usia. Nah, kita sekarang tinggal masukkan so. Kemudian kita tinggal masukkan atau kita panggil si array usia ini ya. Oh, kita lakukan itu for i integer i, integer x, usia. Dan kemudian kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya yaitu 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ya. Seperti. Nah, bagaimana cara kerjanya yaitu eh, jadi yang dilakukan si Java adalah pertama kita sebuah array usia ini ya. Kemudian kita panggil dengan metode tambah 10 ya. Yang mana parameternya adalah usia gitu ya. Menjadi array usia ini. Nah, eh, array usia ini ya dibaca sebagai x di sini. Nah, kemudian nanti nanti akan eh, berubah menjadi perulangan usia ke satu ini 5 tambah 10 akan menjadi 15, 6 ini usia kedua yaitu 16 sampai 19 ini. Nah, setelah bertambah 10 ini kita tampilkan si array ini ya, array usia dan akan tampil satu-satu 15, 16 sampai 19 ini. Saya akan melanjutkan di video kali ini dengan array dua dimensi ya, yang tipe data variabelnya itu sama itu ya. Misalnya kita sebut array dari angka 1, angka 0, angka 1 dan angka 2, 3 dan 4. Nah, nah sekarang pertanyaannya yaitu bagaimana kalau kita membuat sebuah matriks atau bisa disebut dengan array dua dimensi. Nah, caranya yaitu pertama kita misalkan array dua dimensi ini adalah kumpulan dari array gitu ya. Array tidak array. Pertama kita ada 5 baris ya. Oh, 4 baris. 1, 2, 3, 4. Array ke 0, ke 1, kedua, dan array ketiga. Kemudian di mana setiap baris ini mempunyai array lagi ke 0, 1, 2, 3, dan 4 yang isinya 1, 2, 3, sampai 5. Caranya membuat array di Java yaitu mudah, yaitu kalau membuat array di Java itu deklarasinya gitu cukup modifiernya atau hak akses bisa private atau public gitu. Kemudian tipe datanya.
Kemudian dua dimensinya, kalau dua dimensi itu beri kurung siku dua, dua pasang. Ini menandakan kalau ini dua dimensi. Kemudian nama array, kemudian sama dengan new tipe data. Ini mengikuti, ini saling berpasangan. Ini apa? Double ya, double. Ini integer juga ya. Ini nama objek, nama objek saja. Nah, ini jumlah baris dan jumlah kolomnya di array-nya itu ya. Contoh penulisan array-nya seperti ini. Atau di kurung sikunya itu di belakang ini ya. Eh, dalam dua hal penulisannya itu sama-sama saja. Dan itu tidak berpengaruh ya. Nah, sekarang kita bakal mencoba melihat cara membuat array-nya gitu ya. Nah, ini cara mengakses array dua dimensi. Nah, misalnya kita menginputkan array dua dimensi ini ya. Caranya yaitu kita akses setiap baris, kita akses kemudian akses ke setiap kolom gitu. Jadi kita buat baris integer, integer baris jadi barisnya 4 dan kolomnya 5 ya. Nah, untuk mendeklarasikannya tadi kan sudah tahu kan, eh, itu misalnya privat atau public, kemudian integer dua siku dua kali dan matrix array, matrix angka misalnya, kemudian new new integer dua baris, kemudian kolom. Ini kenapa merah? Karena dalam metode ini tidak perlu ditulis public, kalau kecuali teman-teman ditulis di. Nah, langsung saja integer tipe matriks angka tipe datanya ya. Sampai di sini kita membuat sebuah tabel kosong ya. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu kita harus akses dulu setiap elemen di dalam matriks tersebut ya, atau di dalam array dua dimensi ya. Itu caranya for baris, for kolomnya. Kemudian kita ikuti saja. Hmm, copy, dot line plus plus.
C sama dengan C kurang C fix angka C plus matriks angka I C. Di sini kita tidak menggunakan println ya, cukup print saja. Kemudian C sudah jadi. Sudah jadi, kita coba coba kita jalankan. Ini akan keluar 1 2 3 4 5 sampai 20. Ini punya kolom 1 2 3. Nah, cukup mudah ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas array 3 dimensi ya. Eh, 3 dimensi itu biasanya identik dengan kubus atau seperti itu ya. Sama array itu hampir sama seperti itu. Eh, Nah, tadi kan video sebelumnya kan kita sudah membahas di array 2 dimensi ya. Nah, kalau di 3 dimensi itu kita tinggal menambahkan array-nya saja. Array 3 dimensi itu array yang banyak gitu ya. Ini kumpulan dari array 2 dimensi. Ini array 2 dimensi pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kesemuanya ini kita bisa sebut array 3 dimensi. Nah, paradigmanya atau sudut pandangnya itu kalau array 3 dimensi itu seperti ini atau seperti ini ya. Ini ini sebagai lapisan pertama sebagai yang ada di depan, kemudian ini yang kedua, yang baris yang kedua, dan ini yang ketiga. Satu elemen ini menempati satu kotaknya. Ini. Seperti ini ya deklarasi array 3 dimensi. Ya hampir sama dengan array 2 dimensi. Cuman bedanya yaitu saya menambahkan satu kurung siku ya. Ini tambah otomatis ini sama. Secara strukturnya sama ya modifiernya. Tipe data yang 2 dimensi kan cuman baris dan kolom. Ditambahin yaitu ditambah yang di depan yaitu tebal atau lapisan gitu. Kemudian aksesnya ya ham- hampir sama di 3 dimensi ini. Pokoknya ada tiga ya, ada for di dalam for gitu. Nah, jadi yang paling awal itu
tebal atau yang paling luarnya. Kemudian sisanya itu sama dengan array dua dimensi. Oke, langsung saja ke masuk pengodingannya. Nah, jadi kita buat dulu ya. Misal saya punya tebal itu oh, integer tebal atau lapisan gitu. Misalnya saya punya tiga, kemudian barisnya kita punya empat, kolomnya punya lima. Dan kemudian integer satu, dua, tiga, array sama dengan new, kemudian integer tebal, kemudian baris, kemudian kolom. Dan nah, sampai di sini kita sudah membuat tabel, eh, membuat sebuah kayak seperti kubus tadi ya, bangun ruang. Kalau sudah kita coba mengisi nilainya ya. Kita coba mengisi nilainya ya. Eh, kalau kita bisa cek seperti ini, so kita tampilkan array tiga dimensi dot length, kemudian plus ke 0 dot length plus array tiga dimensi. Kemudian ke 0 lagi, nya itu berapa ya? Oh ya, dot length. Eh, kemudian kita coba jalankan. Nah, 3, 4, 5 ya. Eh, tebalnya 3, barisnya 4, dan kolomnya ke 5, 5 ya. Nah, kemudian kita tinggal isi saja. Misalnya for in, jika sudah, kita tinggal memasukkan perintahnya saja ya. Misalnya array, array 3 dimensi, array 3 dimensi, array 3 dimensi, i, i, j,
Oh ya, jangan lupa kita deklarasikan satu. Nah, kemudian kita shoot, jangan printen ya, cukup dengan printnya saja. Kemudian ini kita copy saja biar mudah. Kita masukkan sini ya. Kemudian di sini saya akan membuat tampilan untuk matriks pertama untuk urutan tebal gitu ya, yaitu eh, tebal atau lapisan gitu ya. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, lihat di sini kita punya tiga lapisan ya. Lapisan pertama yang pertama adalah 0, kedua 1, dan lapisan yang ketiga adalah yang kedua nih. Nah, setiap lapisan itu mempunyai nilai 1, 2, 3, 4 sampai 20 karena mengapa? Karena saya setting eh, supaya bisa 20 gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya yaitu jadi di awal-awal kita coba membuat eh, menentukan variabel tebal, baris, dan kolom dulu ya. Eh, kita punya tebalnya 3, barisnya 4, dan kolomnya 5. Nah, kita punya 3 lembar ya, atau 3 matriks gitu. Yang matriksnya 4 kali 5 gitu. Kemudian di dalam for ini kita itu seakan-akan menyuruh Java untuk setiap tebal gitu ya, 3 kali matriks 3 dimensi yang kita punya variabel yaitu angka. Kemudian selalu angka itu dimulai dari satu ini. Nah, kalau misalnya angkanya itu sudah satu, itu akan ditampilkan, dan ini kan cuman penulisan matriksnya itu. Nah, untuk setiap lapisan itu kita buat matriks, kemudian di enter, membuat baris baru ya, dan i-nya berubah menjadi 1, dan tadi kan 0 berubah menjadi 1, dan selalu berulang sampai 3 kali. Oke, untuk video array 3 dimensi sampai di sini. Kurangnya mohon maaf. Sekian, kita lanjut di video berikutnya.